Halo, selamat datang. Kalau kita bicara soal warisan yang sering kebayang itu kan konflik ya. Tapi gimana kalau saya bilang warisan itu justru bisa jadi formula untuk keharmonisan keluarga? Hari ini kita akan bedah hukum waris dalam Islam dari sudut pandang yang mungkin nggak biasa Anda dengar. Nah, ini dia pertanyaan intinya, yang mungkin menghantui banyak banget keluarga, ya kan? Gimana caranya membagi peninggalan orang yang kita sayangi dengan adil tanpa merusak hubungan yang sudah terjalin seumur hidup? Soalnya, konflik warisan itu bisa bikin hubungan keluarga retak. Dan ternyata yang mungkin banyak orang nggak sadar, Islam itu nggak cuma kasih nasihat. Islam justru menawarkan sebuah sistem yang sangat terperinci, sebuah cetak biru yang memang dirancang khusus untuk melewati tantangan ini dan mencegah perselisihan keluarga. Oke, untuk bisa benar-benar paham kekuatan sistem ini, kita harus lihat dulu fondasinya. Karena ini bukan sekedar aturan buatan manusia loh, ini bersumber dari keyakinan yang jauh lebih dalam. Kita sebut saja ini cetak biru ilahi. Istilah kuncinya adalah mawaris, atau kalau mau lebih teknis, namanya ilmu faraid. Dan yang menarik, ini disebut ilmu loh, bukan sekedar aturan. Ini menunjukkan ada logika, ada struktur, dan ada metode yang sistematis di baliknya. Anggap aja ini kayak cetak biru keuangan dari Tuhan untuk memastikan perpindahan harta itu adil dan lancar. Sumber utamanya dari mana? Ya dari Al-Quran. Ayat ini pada zamannya bisa dibilang revolusioner banget. Kenapa? Karena ayat ini menetapkan hak waris yang jelas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini memastikan nggak ada yang terlewat, sekecil apapun harta yang ditinggalkan. Dan pentingnya ilmu ini ditegaskan lagi dalam ajaran Nabi Muhammad. Ada anjuran yang sangat kuat untuk kita nggak cuma belajar, tapi juga mengajarkannya ke orang lain. Ini menunjukkan betapa krusialnya peran ilmu waris ini dalam menjaga keadilan sosial dan keutuhan keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Mekanismenya gimana sih? Nah, semuanya itu dimulai dengan mengelompokkan ahli waris ke dalam dua kategori utama yang sangat jelas. Jadi gini, pembagiannya itu ada dua kelompok besar. Pertama, ada kelompok yang bagiannya itu sudah pasti, sudah ditentukan angkanya di Al-Quran. Ini bagian tetap, contohnya istri atau ibu. Nah, setelah semua yang punya bagian tetap ini dapat jatahnya, barulah sisa hartanya diberikan ke kelompok kedua. Terus sisa hartanya gimana? Disinilah muncul salah satu prinsip yang paling sering dibicarakan, yaitu pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Penting untuk kita pahami ya, kalau dalam konteks hukum Islam, prinsip ini seringkali dikaitkan dengan tanggung jawab finansial pria yang dianggap lebih besar untuk menafkahi keluarganya. Secara umum, ada 3 alasan utama kenapa seseorang bisa jadi ahli waris. Yang paling umum dan relevan untuk kita sekarang ini adalah hubungan darah, atau nasab nih. Ya, orang tua, anak, saudara. Dan yang kedua adalah ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, wala. Ini punya konteks historis yang lebih spesifik. Oke, teori udah cukup. Cara paling gampang buat ngerti itu, ya lihat langsung contohnya kan? Yuk, kita pakai contoh praktis biar kebayang gimana semua aturan ini bekerja dalam skenario di dunia nyata. Oke, kita bayangin senario ini. Ada seorang pria meninggal dan meninggalkan harta warisan sebesar 120 juta rupiah. Nah, ahli waris yang ditinggalkan itu ada istrinya, ibunya, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Proses ngitungnya tuh sebenarnya logis dan sistematis banget. Kita pecah jadi 4 langkah simpel ya. Pertama, kita data dulu siapa saja ahli warisnya. Kedua, kita hitung bagian yang sudah tetap untuk istri dan ibu. Ketiga, kita lihat sisa hartanya ada berapa. Dan terakhir, sisa itu kita bagikan ke anak-anaknya. Oke, setelah istri dapat bagiannya, yaitu 1/8, dan ibu dapat 1/6, kita dapat sisa hartanya. Jumlah sisa inilah yaitu 85 juta rupiah yang akan dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ashobah atau ahli waris sisa. Dan inilah hasil akhirnya. Jelas banget kan di tabel ini, istri dan ibu dapat bagian tetap mereka. Sisa 85 juta tadi kemudian dibagi 5. 2 bagian untuk tiap anak laki-laki, dan 1 bagian untuk anak perempuan. Sesuai dengan prinsip 2:1 yang tadi kita bahas. Semuanya dihitung dengan presisi, nggak ada yang kira-kira. Sekarang kita udah lihat gimana cara kerjanya. Mari kita mundur sedikit dan tanya lagi pertanyaan paling penting. Kenapa? Apa sih tujuan akhir dari sistem yang kelihatannya rumit dan detail ini? Nah, ini dia intinya. Sistem ini tuh dirancang bukan cuma soal bagi-bagi uang, tapi untuk menjaga keutuhan keluarga. Dengan adanya peta jalan yang jelas dan gak bisa diperdebatkan, tujuannya adalah menciptakan ketenangan, menegakkan keadilan, dan yang paling penting, mencegah perpecahan di antara orang-orang yang saling menyayangi. Sebagai penutup, yuk kita coba renungkan pertanyaan ini.
Di tengah dunia modern yang serba kompleks secara finansial, mungkinkah sebuah cetak biru spiritual yang usianya sudah berabad-abad justru memegang kunci untuk harmoni keluarga kita di masa kini? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.